Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas dunia, di mana hutan hujan tropis Pulau Sumatera menjadi salah satu permata terbesarnya dan dikenal sebagai surga di Khatulistiwa. Ia ibarat orkestra megah yang setiap bagiannya diisi kehidupan dan memiliki peran yang sangat penting. Dari pohon raksasa yang menjulang hingga mikroorganisme yang bekerja diam di tanah lembab, semuanya terhubung dalam jaringan kehidupan yang rumit namun harmonis. Sebagai bagian dari negara kepulauan Indonesia, hutan Sumatera ikut menyumbang kekayaan hayati yang luar biasa. Meski luasnya hanya sekitar 1% dari daratan bumi, hutan-hutan di Indonesia, termasuk Sumatera, menjadi rumah bagi sekitar 10% spesies tumbuhan, 12% spesies mamalia, dan 17% spesies tumbuhan di seluruh dunia. Di dalamnya terdapat satwa-satwa karismatik yang mendunia, seperti orangutan, harimau, badak, gajah, beruang, hingga burung-burung yang eksotis. Bahkan hebatnya, hutan Sumatera adalah satu-satunya tempat di mana harimau, gajah, orangutan, dan badak dapat ditemukan hidup bersama dalam satu ekosistem yang sama. Karena itu, tidak mengherankan jika para penjelajah dan ilmuwan sejak dulu menyebut hutan Sumatera sebagai surga di garis ekuator. Keanekaragaman hayati yang luar biasa ditambah keindahan lanskapnya menjadikan kawasan ini sebagai warisan alam yang luar biasa. UNESCO bahkan telah menetapkan hutan hujan tropis Sumatera sebagai situs warisan dunia, sebuah pengakuan atas pentingnya hutan ini bagi Indonesia dan dunia. Kekayaan hayati hutan Sumatera sangatlah luar biasa. Para ahli mencatat terdapat sekitar 10.000 jenis tumbuhan yang hidup di dalamnya, termasuk 17 genus tumbuhan endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Terdapat begitu banyak ragam pepohonan, liana, perdu, dan flora unik yang membentuk komposisi hutan. Dari sisi fauna, diperkirakan terdapat lebih dari 200 spesies mamalia dan sekitar 580 spesies burung yang menghuni hutan hujan Sumatera, di mana jumlah tersebut mencakup hampir separuh spesies burung di seluruh Indonesia. Dan uniknya lagi, 21 spesies burung diantaranya bersifat endemik Sumatera. Mamalia besar pun tidak kalah beragam. Di sini tercatat sebanyak 22 spesies mamalia Asia yang ada di Sumatera tidak ditemukan di pulau-pulau lain Indonesia. Dan 15 spesies mamalia benar-benar terbatas di Sumatera saja. Misalnya, orangutan Sumatera yang ikonik. Angka-angka tersebut belum termasuk reptil, amfibi, ikan air tawar, serta jutaan serangga dan mikroorganisme yang tidak terhitung jumlahnya. Pagi hari di hutan Sumatera dimulai dengan kabut tipis yang menyelimuti lembah dan lereng bukit. Lalu perlahan mentari mulai muncul, menyorot batang-batang pohon yang menjulang hingga menciptakan berkas cahaya keemasan di antara dedaunan. Dari pucuk pohon hingga sungai-sungai di dalam lembah, setiap sudutnya dihuni oleh makhluk yang berbeda. Dari kejauhan terdengar suara riuh orangutan di atas kanopi, sementara di bawah gemerisik suara langkah harimau yang nyaris tidak terdengar mengisyaratkan kehadirannya sebagai penguasa rimba. Orangutan Sumatera adalah primata besar berambut oranye yang menghabiskan sebagian hampir seluruh hidup mereka di atas pohon. Saat pagi, orangutan jantan dewasa dapat terlihat duduk di cabang tinggi sambil menikmati buah ara hutan.
Sementara itu, induk orangutan tampak bergelantungan dengan bayinya pada dahan-dahan di bawahnya. Dengan lengan panjang dan jari yang kuat, mereka berpindah dari satu pohon ke pohon lain dengan sangat mudah. Dari tajuk hutan yang tinggi, mereka makan, tidur, bermain, bahkan membesarkan anak-anak. Mereka jarang sekali turun tanah, kecuali jika benar-benar perlu atau terpaksa. Berbeda dengan gorila atau simpanse, orangutan cenderung hidup soliter. Betina biasanya hidup bersama anaknya, sementara jantan dewasa lebih banyak berkelana sendiri. Namun ini tidak berarti mereka tidak punya hubungan sosial. Terkadang ketika pohon buah sedang berlimpah, beberapa orangutan bisa berkumpul bersama dan makan berdekatan. Dalam momen ini terdapat interaksi yang singkat, tatapan, bahkan pembicaraan dengan suara rendah atau isyarat tangan. Namun setelah itu, mereka kembali berpisah. Kebebasan adalah nilai utama dalam hidup mereka. Itulah mengapa orangutan tidak membentuk kelompok besar, tetapi tetap saling mengenal satu sama lain di dalam wilayah yang sama. Satu-satunya hubungan paling erat dalam kehidupan orangutan adalah antara induk betina dengan anaknya. Seekor anak orangutan akan bersama ibunya antara 7 hingga 8 tahun, dan ini merupakan salah satu masa pengasuhan terlama di dunia hewan. Selama itu, anak belajar segala hal dari ibunya. Bagaimana membuat sarang, bagaimana mencari buah, tanaman apa yang bisa dimakan, cara membuat payung dari daun besar ketika hujan, bahkan cara menggunakan ranting untuk mengambil serangga. Ikatan ini begitu kuat sehingga anak orangutan sering terlihat bermain di pelukan ibunya, bergelayut di tubuhnya, atau tidur bersama di sarang yang sama. Kecerdasan orangutan Sumatera membuat banyak peneliti merasa kagum. Mereka mampu menggunakan alat-alat sederhana, mulai dari ranting untuk menggali serangga, daun sebagai sendok minum, bahkan batang kayu untuk mengusir serangga pengganggu. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa orangutan mampu merencanakan ke depan. Misalnya, mereka memilih buah yang belum matang, menyimpannya, dan kembali lagi beberapa hari kemudian saat buah itu sudah layak untuk dimakan. Ini menunjukkan kemampuan memori dan perencanaan yang luar biasa. Bahasa tubuh mereka juga sangat kaya. Dengan isyarat tangan, ekspresi wajah, dan suara rendah, mereka bisa menyampaikan pesan satu sama lain. Seolah-olah hutan memiliki bahasa rahasianya sendiri yang hanya dipahami oleh para penghuninya. Biasanya, orangutan Sumatera menutup semua rangkaian aktivitasnya di sore hari menjelang malam dengan membangun sarang dari dahan dan daun. Prosesnya hanya memakan waktu sekitar 10 hingga 5 menit, tetapi hasilnya sangat kokoh dan cukup untuk menopang tubuh mereka sepanjang malam. Sarang baru akan dibuat setiap hari, yang menunjukkan betapa terampilnya mereka dalam menggunakan alam. Pohon bagi orangutan bukan sekedar tempat tinggal, melainkan seluruh dunia mereka. Pohon memberi mereka makan, memberi tempat berlindung, sekaligus menjadi jalur perjalanan. Dan hebatnya, dari pepohonan itu, mereka menjadi penyebar biji alami. Ketika memakan buah, biji-biji akan keluar bersama kotoran, jatuh di tempat-tempat jauh dari pohon induknya. Dan dengan cara ini, orangutan telah membantu hutan meregenerasi. Para ilmuwan menyebut mereka sebagai petani hutan, karena tanpa mereka, banyak spesies pohon tidak akan bisa berkembang dengan baik. Jika kanopi adalah pusat kehidupan orangutan, maka lantai hutan menjadi kerajaan sang harimau yang mengintai laksana bayangan bergaris loreng.
Harimau Sumatera adalah subspesies harimau terkecil namun paling lincah yang sempurna beradaptasi dengan hutan rapat. Corak lorengnya yang gelap membantu mereka membaur di antara belang cahaya serta bayang dedaunan. Mereka tidak hidup berkelompok seperti singa, melainkan berjalan sendiri menguasai wilayah yang bisa mencapai 100 km persegi. Wilayah jantan biasanya lebih luas dan bisa tumpang tindih dengan wilayah beberapa betina. Aktivitas mereka kebanyakan berlangsung di malam hari. Dengan indera penciuman tajam serta penglihatan malam yang luar biasa, mereka mengendap-endap di antara rimbunnya hutan. Di siang hari, mereka lebih banyak beristirahat di tempat teduh, dekat sumber air, atau di bawah pepohonan raksasa. Meski soliter, mereka tidak sepenuhnya antisosial. Mereka berkomunikasi lewat tanda aroma urin, kotoran, atau goresan di batang pohon. Mereka juga berkomunikasi dengan suara, termasuk auman, geraman, atau dengusan, dan juga bahasa tubuh. Semua ini adalah cara mereka menegaskan kehadiran, menarik pasangan, atau memberi peringatan pada para penyusu. Keahlian berburu adalah seni hidup bagi harimau Sumatera. Mereka tidak mengejar mangsa dengan kecepatan tinggi seperti cheetah, tetapi mengandalkan kesabaran dan pengintaian. Mereka bergerak perlahan dan nyaris tanpa suara, sehingga mangsa tidak menyadari keberadaannya hingga jarak sangat dekat. Dengan sabar, harimau mendekat sejauh mungkin. Biasanya, jarak aman untuk menyerang adalah 5 hingga 10 meter, sebab sedikit saja kesalahan atau suara, mangsa bisa kabur. Kemudian, saat waktunya dirasa cepat, mereka melompat dengan kekuatan penuh. Dengan cakar tajam, mereka mencengkeram mangsanya, sementara gigi taring menghantam leher untuk memutus pernafasan. Setelah mangsa tidak berdaya, harimau menariknya ke tempat aman. Seekor rusa atau babi hutan bisa menjadi santapan selama beberapa hari. Mangsa utama mereka adalah rusa sambar, kijang, babi hutan, dan terkadang hewan lebih besar seperti anak gajah atau kerbau liar. Namun demikian, mereka juga bisa memangsa hewan kecil jika terpaksa. Harimau Sumatera betina biasanya melahirkan 2 hingga 3 anak setelah masa bunting sekitar 100 hari. Anak-anak ini lahir dalam kondisi buta dan sepenuhnya bergantung pada induknya. Induk harimau sangatlah protektif. Mereka menyusui, melindungi, dan mengajari anak-anaknya cara berburu. Pada usia 6 bulan, anak harimau mulai ikut berburu, dan pada usia 2 tahun, mereka mulai mandiri. Tingkat kematian anak harimau cukup tinggi, baik karena penyakit, kelaparan, maupun persaingan. Namun, yang berhasil bertahan akan menjadi generasi penerus sang raja hutan. Predator puncak ini memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi herbivora. Jika harimau hilang, maka jumlah rusa atau babi bisa meledak, yang pada akhirnya akan merusak vegetasi secara berlebihan. Jadi, harimau ibarat polisi hutan yang memastikan tidak ada satu spesies mangsa yang mendominasi. Namun sayang, populasi harimau Sumatera kini tengah kritis. Tersisa sekitar 400 ekor di alam liar di seluruh pulau Sumatera. Berpindah ke rimba rawa dan perbukitan rendah, hutan Sumatera menyajikan makhluk yang nyaris seperti peninggalan zaman purba bernama badak Sumatera. Mereka adalah jenis badak terkecil di dunia dengan berat hanya sekitar 600 hingga 800 kg. Jauh lebih kecil dari kerabatnya di Afrika. Ciri khas mereka adalah bulu coklat kemerahan yang menutupi tubuhnya sehingga membuat mereka terlihat seperti makhluk prasejarah.
Bulu ini lebih lebat pada anak badak, lalu berkurang seiring usia. Mereka juga dihiasi dengan 2 cula di kepala. Ukuran cula depan biasanya lebih panjang, berkisar 15 hingga 25 cm. Sementara cula belakang lebih pendek dan kadang nyaris tidak terlihat. Badak Sumatera juga dikenal sebagai badak paling vokal. Mereka menghasilkan suara mirip kicauan, dengusan, hingga peluit bernada tinggi. Sebuah keunikan yang jarang dimiliki spesies lain. Badak Sumatera adalah makhluk yang soliter. Mereka lebih suka berjalan sendiri di jalur yang sama, meninggalkan jejak berupa kotoran, urin, atau goresan di pohon sebagai penanda wilayahnya. Mereka aktif terutama pada pagi serta sore hari, sementara siang digunakan untuk beristirahat atau berendam di kubangan lumpur. Lumpur tidak hanya membuat tubuh sejuk, tetapi juga melindungi kulit dari serangga dan parasit. Makanan utama mereka adalah dedaunan, ranting, tunas muda, kulit kayu, serta buah-buahan. Seekor badak bisa mengonsumsi lebih dari 50 kg tumbuhan per hari. Dengan mulut prehensil, mereka bisa meraih daun-daun dari pohon rendah serta semak belukar. Badak Sumatera adalah tukang kebun hutan. Dengan tubuh besar, mereka membuka jalur di hutan lebat yang kemudian digunakan oleh satwa lain. Mereka juga menyebarkan biji-bijian melalui kotoran, membantu regenerasi tumbuhan di berbagai tempat. Dengan kata lain, keberadaan badak Sumatera bukan hanya penting untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh ekosistem hutan. Tanpa mereka, dinamika hutan bisa terganggu. Namun sayangnya lagi, badak Sumatera kini berada di ambang kepunahan kritis. Analisis terakhir menyebutkan mungkin tidak sampai 80 individu tersisa di alam bebas, tersebar terpisah di Sumatera serta sedikit di Kalimantan. Tidak kalah megah dengan badak dan harimau adalah gajah Sumatera, raksasa lembut yang menghuni dataran rendah. Dalam kelompok kecil, gajah-gajah ini menjelajahi hutan sambil membuka jalur setapak, merobohkan tumbuhan penghalang dengan belalainya, memakan sekitar 150 kg dedaunan dan buah setiap hari, dan minum hingga 180 liter air. Dengan bobot sekitar 3 hingga 5 ton, mereka menciptakan jalan gajah yang kemudian juga dilalui satwa lain, dan turut membentuk alur aliran air di lantai hutan. Gajah Sumatera dikenal sebagai insinyur ekosistem yang berperan sebagai penyebar biji jarak jauh. Biji-biji buah yang mereka makan bisa keluar utuh dalam kotoran setelah menempuh perjalanan bermil-mil dari pohon induk. Banyak jenis pohon hutan yang benihnya sangat bergantung pada gajah agar tersebar luas. Selain itu, jejak kaki mereka yang membentuk cekungan dapat terisi air hujan menjadi kolam kecil, tempat kecebong dan ikan berkembang. Dengan semua peran ini, gajah dijuluki sebagai penjaga keseimbangan hutan. Dan dengan demikian, melindungi mereka berarti turut melindungi puluhan spesies lain yang habitatnya tercipta dari aktivitas gajah. Hanya saja, tantangan berat kini tengah dihadapi gajah Sumatera. Populasi mereka terus merosot akibat hilangnya habitat oleh perluasan kebun serta konflik dengan manusia. Dan kini diperkirakan tersisa sekitar 2.400 ekor gajah liar di Sumatera yang terpusat di kantong-kantong hutan yang semakin mengecil. Selain satwa hebat yang telah disebutkan, hutan Sumatera juga dihuni oleh ribuan fauna lain yang tidak kalah menarik. Beruang madu misalnya turut menjadi satwa kunci ekosistem. Beruang berukuran sedang ini pandai memanjat pohon, mengincar madu lebah atau buah-buahan. Saat mencari madu, mereka akan mencakar batang pohon untuk memanjat serta merobek sarang lebah.
Dan uniknya, lubang yang tercipta kemudian dapat ditempati hewan lain seperti burung hantu atau tupai terbang untuk bersarang. Beruang madu juga pemakan buah fikus dan biji, sehingga membantu penyebaran bagi tumbuhan. Selain beruang madu, hidup pula macan dahan, kucing hutan bermotif awan yang lihai di pepohonan. Berbeda dengan harimau yang gagah dan berani tampil, macan dahan adalah pemburu yang sangat sunyi. Dengan tubuhnya yang ramping, mereka bergerak luas seperti bayangan. Nama macan dahan berasal dari kebiasaan mereka yang sangat ahli memanjat pohon, hidup di atas kanopi, dan sering beristirahat di dahan pepohonan. Macan dahan memiliki penampilan yang berbeda dari kucing besar lainnya. Mereka memiliki pola bulu berbentuk awan dengan warna dasar kuning keemasan hingga abu-abu dan dikelilingi dengan garis hitam tebal. Pola inilah yang membuat mereka disebut sebagai clouded leopard dalam bahasa Inggris. Panjang tubuh mereka sekitar 70 hingga 110 cm. Berekor panjang hampir sama dengan panjang tubuhnya yang membantu menjaga keseimbangan saat memanjat. Mereka memiliki kaki pendek namun kuat, dengan telapak besar dan cakar tajam yang bisa berputar ke belakang, sehingga memungkinkan mereka turun dari pohon dengan kepala lebih dulu. Macan dahan adalah hewan nokturnal, yang berarti mereka lebih aktif berburu pada malam hari. Sementara di siang hari, mereka beristirahat di atas dahan dan terkadang pada ketinggian 20 hingga 30 meter dari tanah. Seperti julukannya, mereka adalah pemanjat yang sangat ulung. Bisa melompat dari pohon ke pohon lain, turun dengan kepala lebih dulu, bahkan menggantung terbalik di cabang hanya dengan satu kaki. Kehebatan ini membuat mereka bisa mengakses mangsa yang tidak bisa dijangkau predator lain. Mereka tidak membangun sarang yang permanen. Mereka berpindah-pindah, mengikuti ketersediaan mangsa, dan meninggalkan jejak berupa goresan cakar di pohon atau bau urin untuk menandai wilayahnya. Selain mamalia, hutan Sumatera juga dihuni oleh burung-burung yang memukau, seperti elang Sumatera yang melayang di atas kanopi mengintai mangsa kecil, kuau argus yang menari di lantai hutan dengan bulu ekornya yang bermata indah, hingga aneka jenis rangkong yang terbang sambil berteriak nyaring, memencarkan biji buah yang mereka telan utuh. Mereka semua adalah aktor yang menjaga, menghidupkan, serta membuat hutan Sumatera tetap megah. Namun sayangnya, di balik segala kemegahan, luas hutan Sumatera kini hanyalah sebagian dari apa yang pernah ada. Dalam 50 tahun terakhir, pembukaan lahan dan penebangan mengurangi tutupan hutan Sumatera secara drastis. Dan yang tersisa sekarang ibarat pulau-pulau hutan yang terpisah, di mana 3 taman nasional menjadi benteng pertahanan terakhir.